Hey ho Pop gengs! Selamat Hari Tani Nasional buat petani yang lahannya semakin sempit dan rusak. Juga untuk pekebun amatiran yang terus mengusahakan pangannya secara mandiri serta terus menjaga tanahnya. Dan selamat menjelang Oktober. Semoga bulan September banyak hal-hal baik yang terekam ya. Yang buruk bakar habis aja. Jangan sedih-sedih dan jangan sakit-sakit ya. Dan jika kamu gak update berita dan kabar terkini, ingat selalu kita punya Trend of the Week. Seperti di tiap akhir minggu, aku udah kumpulin lagi nih apa aja yang mengemuka dalam sepekan. Eits, kali ini tim songnya adalah lagu bebalnya Sisir Tanah. Menghimpun dari berbagai sumber, ini dia rangkuman peristiwa mingguan akhir September. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu ya, agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Daftar Populer. Mari kita mulai dari video-video yang viral. Mungkin saja ada video unggahanmu yang masuk daftar. Yang pertama adalah video yang tersebar di Twitter, menunjuk pabrik minuman kemasan yang dipenuhi genangan air berwarna coklat tua. Warganet ini memberi judul yang bikin ngakak. Kolaborasi terbaik tahun ini adalah Aqua X Janji Jiwa. Mengutip suara.com, peristiwa ini diduga dampak dari banjir bandang yang melanda Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi pada hari Senin lalu. Banjir bandang juga terjadi di 5 desa dan 1 kelurahan. Wah, semoga cepat surut ya. Dan jangan sampai bobanya ikut juga di galon Aqua ini. Namun yang paling heboh adalah video yang memperlihatkan pemandangan apokaliptik di kota Balakovo, Rusia. Puluhan bangkai burung gagak berjatuhan dari langit dan tergeletak di jalanan. Mengutip RT.com, pemandangan ini awalnya diunggah oleh Typical Balakovo di jejaring sosial Rusia VK, menyebar dan lantas diserbu warganet hingga memunculkan banyak teori serta prediksi. Ada yang mengatakan ini akibat angin kencang atau jaringan 5G, emisi pabrik, kembang api, bahkan ada yang mengait-ngaitkannya dengan nuklir. Waduh. Serupa tapi tak sama di Australia nih juga ada fenomena paus terdampar massal di perairan selatan Australia, tepatnya di pesisir barat Tasmania pada hari Rabu lalu. Jadi nih ada sekitar 380 ekor paus pilot yang terdampar tersebut mati dan tim penyelamat hanya bisa menyelamatkan beberapa lusin aja. Mengutip BBC, walaupun sampai sekarang belum diketahui alasannya, namun spesies ini memang dikenal mudah terdampar. Tapi, ini adalah salah satu kasus terdampar terbesar yang tercatat di dunia. Nah, ada yang tahu nggak? Karena apa ya kira-kira? Kalau video sekelompok pendaki yang dihadang seekor babi hutan berwarna hitam juga kira-kira karena apa ya? Mereka sampai manjat pohon loh saking takutnya. Sementara sang babi dengan santai mengawasi dari bawah. Kasian. Ada tips nggak sih apa yang harus dilakukan saat bertemu hewan liar seperti itu? Komen ya. Oke, kalau ada video viral yang nggak dimasukin, kolom komentar terbuka lebar untuk kamu. Karena sekarang kita mau ganti topik nih ke dunia showbiz atau industri hiburan. Nah, setelah sempat dipromosikan masif, akhirnya film debut Chandra Leo sebagai sutradara Bucin akhirnya rilis di Netflix tanggal 18 September. Naskah Bucin ditulis oleh Jovi Alda Lopez dan dibintangi kreator lain seperti Ando Vida Lopez dan Tommy Lim. Berdurasi 97 menit, film ini bercerita tentang 4 sahabat yang berusaha keluar dari hubungan yang gak sehat karena udah jadi budak cinta. Penasaran kan? Selain Bucin ada juga Enola Holmes yang rilis 23 September lalu di Netflix. Film ini bercerita tentang adik Sherlock Holmes bernama Enola Holmes yang hidup di era Victoria, di mana dipenuhi pandangan seksisme. Namun film ini menuai kritik karena dianggap melebih-lebihkan karakter Sherlock Holmes, dan Enola sendiri bukanlah karakter dalam novel Sherlock Holmes milik Sir Arthur Conan Doyle, melainkan karakter adaptasi yang muncul di karya Nancy Springer. Wah, lebih penasaran banget kan?
Oke, berikutnya dari dunia K-pop. Setelah kolaborasi dengan penyanyi internasional Selena Gomez, Blackpink kembali melakukan kolaborasi epik, yaitu dengan PUBG Pop Gangs. Info yang sangat masih nanggung ini akhirnya dipastikan langsung oleh PUBG lewat Twitternya. Kolaborasi ini meliputi penambahan ID PUBG Mobile Blackpink agar bisa mabar bersama. Sejumlah event akan diadakan dan lagu teranyar Blackpink How You Like That digunakan sebagai musik tema masuk lobby. Dan di antara kamu siapa yang main PUBG? Atau ada yang main Free Fire? Yang mana sih yang seru? Komen ya para gamers. Nah, kita ke topik game dan teknologi nih. Untuk para pengembang game atau pegiat dunia industri video game, ajang penghargaan bagi mereka akan hadir kembali di tahun ini. Lihat akun Twitternya, The Game Awards mengumumkan secara resmi bahwa gelaran acara ini akan berlangsung pada tanggal 10 Desember 2020. Live atau disiarkan langsung dari studio LA, London, dan Tokyo. Acara ini akan tayang gratis di 45 layanan platform streaming. Wah, para pengembang pasti udah saling lirik pesaing nih. Dan yang juga telah lama dinanti-nantikan para gamers adalah Asus ROG Phone 3 yang resmi dirilis di Indonesia. Smartphone gaming ini mengusung layar AMOLED 6,59 inci, kamera belakang 64 megapiksel, 13 megapiksel serta 5 megapiksel, dan kamera depannya itu dengan 24 megapiksel. Ditenagai dengan prosesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus. RAM dan memori internal 828GB dan 12256GB, serta baterai jumbo 600 mAh dan sejumlah fitur terupdate untuk bermain. Untuk harga di pasar Indonesia dibanderol sekitar 10 hingga 15 juta rupiah. Kelamaan main game, jangan sampai lupa olahraga ya gengs. Dan kita mau update nih hasil bola pertanggal 25 September 2020 yang menampilkan pertandingan Piala Super Eropa, Carabao Cup, dan Liga Eropa. Di ajang Piala Super Eropa, Bayern Munchen mengalahkan Sevilla dengan skor 2-1 di Puskás Arena Budapest, Hungaria. Di Liga Inggris, Liverpool menang hebat dari Lincoln City dengan skor 7-2 di Stadion LNER Lincoln. Sedangkan di laga lain, Manchester City mengalahkan Bournemouth 2-1 di Stadion Etihad, Manchester. Di Liga Eropa sendiri, AC Milan dan Tottenham Hotspur lolos ke babak play-off setelah menyingkirkan lawannya masing-masing. Sedangkan di arena balap MotoGP, Rossi punya pandangan terkait ketatnya persaingan MotoGP musim 2020 ini. Dianggap sebagai kompetisi terbaik selama berkarir profesional, mengutip Okezone, Rossi menilai musim ini ada banyak aksi-aksi luar biasa dari pembalap lainnya dan persaingan yang begitu ketat. Walaupun di kesempatan berbeda, mengutip CNN, Rossi mengaku nggak nyaman dengan seri beruntun dan berlangsung di sirkuit yang sama akibat terobosan di pandemi ini. Dan sebagai penutup, mari kita lihat kondisi sosial politik yang mengemuka. Pertama yang lagi heboh nih, kabar bahwa Presiden Joko Widodo memberikan sekeranjang bunga kepada pemimpin korut Kim Jong-un. Detik mengutip Korean Central News Agency melaporkan bahwa hadiah tersebut dalam rangka hari lahir ke-72 Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara. Disertai ucapan penyemangat dalam menghadapi pandemi, sekaligus sinyal untuk membangun kerjasama kedua negara demi perdamaian dan kemajuan kawasan. Di dalam negeri sendiri, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa Indonesia mengalami resesi. Mengutip Kompas, pada kuartal 1 2020, perekonomian hanya tumbuh 2,97%, kuartal 2 lebih terperosok lagi, dan kuartal 3 diprediksi di kisaran minus 2,9% hingga minus 1%. Nah, resesi ini adalah kemerosotan aktivitas ekonomi yang signifikan. Hal ini terjadi ketika tingkat pengangguran meningkat, produk domestik bruto negatif, penjualan retail turun, serta ukuran pendapatan dan manufaktur yang menyusut. Penyebabnya salah satunya nih hutang yang berlebihan dan gunjangan ekonomi yang tiba-tiba. Well, begitulah hidup, deritanya tiada akhir. Bagaimana? Kita bagi dua? Oke lah, kita sudahi rangkuman kali ini. Coba aku mau lihat komen terbaikmu tentang apa aja. Terus jangan lupa
like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih udah nyimak. Sampai jumpa. Goodbye. Ciao.